Shalom, selamat pagi buat dimana teman-teman kita berada. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan selalu ada bagi kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Bapak kami boleh masih diizinkan Tuhan untuk memuji dan memuliakan Kau Bapak. Berkati Bapak setiap teman-teman kami Bapak yang ada di manapun Bapak, entah itu di rumah, entah itu di kantor, entah itu di dalam kendaraan Tuhan Yesus yang sedang mendengarkan firman atau pujian dan penyembahan ini Tuhan. Berkati mereka Bapak, lindungi Bapak, tutup bungkus mereka Bapak, jauhkan dari semua segala mara bahaya Tuhan. Biar Engkau yang beracara Bapak pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di mana orang yang mencari wajah-Mu Bapa, Engkau akan berserta menolong mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, layakan kami Bapa, sucikan dan kuduskan Bapa, supaya apa yang kami puji, apa yang kami sembah itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari umat yang percaya sama-sama kita katakan amin. Siapa yang memuji Tuhan? Amin. Amin. Luar biasa. Mari kita, sungai sukacita-Mu ada dalamku. Kita boleh bertepuk tangan yang ada di rumah. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama kalau yang ingin bangkit berdiri. Kita harus semangat memuji nama Tuhan. Amin. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Sekali karena sungai sukacita-Mu, sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Kami kita menari, ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam pergerakan-Mu. Melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu. Bahagia Tuhan yang membuat sukacita-Mu penuh. Saya mengalir, mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu. Amin. Melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu. Bahagia Tuhan yang membuat sukacita-Mu penuh. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku dosaku. Terbitnya matahari, terbitnya matahari, dan sampai tenggelamnya. Kami akan pujian, pujian, pujikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, kekasih-Ku. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih.
Kita disayang sama Tuhan, amin. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita percaya Tuhan selalu sayang sama kita semua. Kita anaknya pasti kita selalu disayang sama Tuhan. Asal kita mencari wajah Tuhan, amin. Kita siapkan hati kita akan masuk dalam penyembahan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kau masih mengizinkan kami Bapak untuk memuji-Mu Bapak. Pada pagi hari ini Bapak, kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Kau lawat Bapak setiap jemaat-jemaat-Mu Bapak yang menonton acara streaming ini Tuhan. Biar mereka merasakan Tuhan jamahan-Mu Bapak. Kami percaya Bapak, jamahan-Mu itu tidak terbatas oleh waktu. Jamahan-Mu tidak terbatas oleh tempat Tuhan. Biar Kau curahkan api Roh Kudus-Mu Bapak bagi anak-Mu Bapak. Biar mereka merasakan apa yang namanya kasih dari Kau Tuhan Yesus. Layakan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar kami berharap Bapa. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rencana-Mu. Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Kembali dari awal. Ajarku mengerti, Yesus Tuhan. Ajar kami Tuhan mengerti segala rencana-Mu Yesus. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Bapa berserah Tuhan. Yes Lord. Pimpinlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya
sanggup Tuhan. Engkau sangat sanggup Yesus. Engkau sanggup mengadakan Bapa setiap yang kami perlukan. Katakan sekali lagi, Bapakku, Bapakku, ajar jalan rancanganmu. Tuhanku, hebat perbuatanmu. Engkau sanggup Yesus. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah menurut kehendakmu. Terjadilah menurut kehendakmu. Terjadilah. Mari kita sembah Yesus. Haleluya Tuhan. Syukur glory bagi nama-Mu Yesus. Engkau Allah yang luar biasa Yesus. Engkau Bapa yang Maha Tuhan. Angkat suara Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada Tuhan. Angkat suaramu Tuhan. Angkat suaramu buat Tuhan. Tuhan mau kita sembah Dia. Tuhan mau kita sembah Dia. Oh, Tuhan punya rancangan yang indah bagi kita semua. Masalah boleh ada, persoalan itu boleh ada, tapi Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Teman kita boleh jahat sama kita, teman kita boleh menjauhkan kita, saudara kita boleh menjauhkan kita, seluruh orang boleh menjauhkan kita, tapi Tuhan tidak pernah menjauhkan dirinya daripada kita. Tuhan itu selalu menolong, menopang, menjaga, menyediakan apa yang kita perlukan. Jadi kalau Bapak Ibu ada saat ini, Bapak Ibu boleh percaya itu semua oleh karena karunia kasih Yesus. Bapak Ibu boleh menonton acara ini atau streaming ini. Saya percaya itu bukan suatu kebetulan,
Tapi Tuhan ingin berbicara untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu yang saat ini mungkin merasa kelelahan. Tuhan, saya nggak bisa apa-apa Tuhan. Tapi Tuhan sanggup. Yang belum dijawab doanya, tetap berharap padanya, tetap berhubungan intim sama Tuhan, supaya Tuhan ikut campur tangan setiap masalah yang ada. Kita percaya Yesus. Tuhan, kalau kami diizinkan menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Pada siang pagi hari ini Tuhan Yesus, Kau memberikan hamba-Nya Bapak kesempatan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapak. Biar Kau pakai hamba-Nya Bapak Pastor Greg Muller Tuhan, supaya apa yang ia sampaikan Bapak itu menjadi sesuatu yang dilema untuk kami Tuhan, untuk menjalankan kehidupan yang hari demi hari yang sukar ini Tuhan. Kami percaya Bapak, kami berjalan dengan Kau Tuhan, tidak ada yang ada yang mustahil Tuhan. Semuanya itu adalah mustahil Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berbicara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari buat yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat setiap kita. Salam sejahtera. Saya selalu percaya kabar baik, kabar yang luar biasa, kabar sukacita itu menjadi bagian setiap hidup kita. Di minggu yang terakhir di bulan Oktober ini, tanpa terasa 2021 tinggal 2 bulan lagi, kita akan tutup. Saya percaya penyertaan Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Nah, hari yang indah ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat semua kita. Nah, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, mari kita lihat pada screen ini. Hari-hari ini kita mengupdate news tentang seorang Kapolri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, hadir dalam sebuah acara penutupan pendidikan bagian kepolisian. Yang menarik Bapak Ibu, ketika dia menyampaikan pidatonya. Nah, saat dia menyampaikan pidatonya, dia mengucapkan satu kalimat yang seperti ini yang membuat orang tercengang, bisa kaget. Dia berkata seperti ini, tak mampu bersih ekor,
kepalanya saya potong. Dan banyak orang menerjemahkan bahwa kepalanya saya potong. Wah, mau jadi apa ini Kapolri kita sekarang ini? Kok sudah mau potong-potong kepala? Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah kalimat kiasan yang hendak mau menjelaskan dengan paparan seperti ini. Bahwa anggota-anggota yang tidak berfungsi dengan baik, tidak menjalankan visi misi yang diamanahkan, maka yang jelas anggota itu tidak segan-segan akan menerima risiko dari semua apa yang diperbuatnya. Dan lebih lagi Bapak Ibu, bicara kepala itu bicara pimpinan, karena biasanya pada ekor ada masalah, biasanya itu berhubungan dengan kepalanya. Dan dia berkata seperti ini dalam penjelasannya, kalau tak mampu membersihkan ekor anggotanya, maka kepalanya akan saya potong. Ini semua untuk kebaikan organisasi yang susah payah berjuang, menjadi teladan, pelayan, dan pahami setiap masalah dan suara masyarakat agar kita bisa kerja, ambil kebijakan yang sesuai. Nah, di arti kiasan itu dipaparkan demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita itu buku yang luar biasa. Firman kehidupan yang hebat. Juga ada ungkapan yang diungkapkan oleh seorang Nabi Tuhan, Nabi Yesaya, di dalam penglihatannya. Dia menyampaikan satu kalimat kiasan yang begitu dalam maknanya. Dia bilang seperti ini, lembu mengenal pemiliknya. Lalu dikatakan, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Tetapi umatku tidak memahaminya. Apakah di sini seorang nabi sedang bicara mengenai lembu semata? Tentu tidak. Apakah seorang nabi hanya bicara mengenai keledai semata? Tentu tidak. Tetapi dia maksudkan adalah ini sebuah kiasan. Bagaimana seekor binatang yang begitu rendah nilainya dibandingkan manusia pun bisa mengenal pemiliknya. Siapa yang memberinya makan, siapa yang merawatnya, membersihkan kandangnya. Sang lembu mengenalnya. Demikian pula keledai mengenal tempat dia di mana makan, yaitu palungan yang disediakan tuannya. Tapi sayang 1000 sayang, bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah, umat yang ditebus milik kepunyaan Tuhan, dari perhambaan Mesir dibawa dituntunnya begitu rupa, bahkan tangan penyertaan Tuhan selalu membela umatnya. Sayang 1000 sayang, mereka tidak mengenal Tuhannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kitab Yesaya, maka tentu kita akan tahu apa intisari kitab Yesaya ini. Kitab Yesaya ini bicara 5P atau sekaligus 5 poin yang ada di dalamnya. Di mana kitab Yesaya melalui sebuah penglihatan yang luar biasa, Tuhan mengingatkan kepada umat pilihannya tentang firman bahwa ada peringatan-peringatan dari Tuhan. Jika peringatan tidak dijalankan, maka akan muncul penghakiman. Dan ketika penghakiman ada, jangan lupa, di balik penghakiman itu ada pengharapan yang Tuhan janjikan. Ada pengharapan yang Tuhan tawarkan. Ada pengharapan yang Tuhan mau supaya bangsa Israel berbalik kembali kepada Tuhan. Dan kalau pengharapan ini dikerjakan dengan baik, maka saya percaya di balik pertobatan ada pemulihan. Inilah yang sesungguhnya yang Tuhan maksudkan melalui firman yang disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Karena pada intinya adalah bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan peduli dengan hidup mereka. Tuhan sungguh-sungguh mau menjadi penolong, penyelamat bagi mereka. Tapi seringkali tangan yang terulur ditolaknya. Bahkan kemudian hati yang begitu rindu menggapai mereka dibuangnya. Dan itu yang membuat Tuhan sangat marah kepada mereka. Ketika mereka mulai menyembah kepada dewa Amori, menyembah kepada dewa-dewa patung buatan tangan manusia,
melakukan kelaliman, mengerjakan kejahatan, Tuhan mengingatkan mereka supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu pada ayat ini, Yesaya 1 ayat yang ketiga, intinya adalah pada kata-kata ini, yaitu lembu mengenal, garis bawahi kata mengenal. Lalu kemudian keledai mengenal. Lalu kemudian ada kata memahaminya. Apa yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu? Sangat sederhana. Bahwa kekristenan adalah sebuah hubungan. Kita dengan Tuhan itu adalah relationship. Dengar baik, kekristenan bukan sekedar agama. Tuhan Yesus tidak membawa agama ke dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus membangun hubungan dengan murid-muridnya. Membangun fellowship, relationship. Sehingga melalui 12 murid itu, lalu kemudian berdirilah gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan sampai sekarang, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bagaimana tangan penyertaan Tuhan dengan umatnya selalu dibangun atas dasar hubungan. Makanya saya sangat percaya Bapak Ibu, di dalam hubungan itu amat sangat penting pengenalan. Kita miss dengan pengenalan, yang terjadi adalah kekecewaan. Mengapa orang akhir-akhir ini hubungannya bisa jadi retak? Tahukah Bapak Ibu, pandemi membawa masalah yang lebih serius kepada kita. Bukan hanya jumlah bilangan yang mati, tetapi apa yang terjadi? Mulai ada yang disebut dengan penyakit mental, di mana banyak orang mengalami kesunyian, mengalami ketakutan, mengalami kekecewaan, bahkan dengan berjauhan jarak, tidak dapat saling mengunjungi. Itu menciptakan banyak konflik-konflik yang ada. Nah, apa yang saya mau katakan Bapak Ibu? Kalau kita tidak mengenal siapa yang di hadapan kita, contohlah tentang istri kita, tentang suami kita. Kalau tidak mengenal pasangan kita, yang muncul adalah setiap hari menjadi konflik. Kalau tidak kita mengenal orang tua kita, kalau kita tidak mengenal bos, ataupun mungkin karyawan-karyawan kita, yang terjadi adalah miskomunikasi akan terjadi, misunderstanding akan terjadi, dan tidak sedikit hubungan menjadi pecah, kongsi menjadi pecah. Karena apa? Ketidak saling mengenalan satu dengan yang lain. Olehnya Bapak Ibu, amat sangat menarik ketika di dalam kekristenan bicara tentang bapa dan anak, itu bukan hanya bicara status, tapi bicara hubungan. Ada koneksi yang begitu luar biasa. Kita anaknya, kita panggil dia Tuhan adalah Bapa kita. Dan saya yakin itu bukan hanya bicara tentang berkat, itu bukan hanya bicara tentang warisan, itu tidak hanya bicara mengenai status, tapi jauh lebih penting adalah kiranya di balik hubungan itu ada pengenalan yang lebih dalam. Dan ketika kita mengenal siapa Tuhan kita, siapa orang yang di hadapan kita, maka tentunya kita akan jauh dari kekecewaan. Nah, hari yang indah ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat ayat berikutnya, apa yang mau Tuhan katakan kepada kita. Dikatakan kepada kita di dalam ayat yang hebat ini, yaitu pada ayat yang kedua. Apa yang dikatakan? Firman Tuhan seperti ini, dengarlah hai langit, dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman apa? Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi memberontak terhadap aku. Inilah keadaan bangsa Israel. Mengapa bangsa Israel terjadi yang disebut dengan pemberontakan dan memberontak terhadap Tuhan? Jawabnya adalah di balik semuanya itu mereka belum mengenal kepada Tuhan. Nah, seringkali Bapak Ibu kita begitu tertarik dengan yang disebut dengan berkat Tuhan. Kita sangat suka gemar dengan mujizat Tuhan. Tapi jauh sebenarnya lebih di hati Tuhan adalah supaya kita mengenalnya, mengenal pribadinya. Bangsa Israel suka memberontak kepada Tuhan. Apa sebenarnya pemberontakan bangsa Israel kepada Tuhan? Sangat sederhana, yaitu persungutan mereka. Kita pikir dosa lidah ini dosa yang biasa dan kecil. Tapi seperti mana yang diungkapkan oleh Yakobus, lidah itu memang begitu kecil, tapi dia ibarat api. Ketika api itu kecil, lalu kemudian berjumpa dengan rumput kering, lalu semaraklah api itu dan dapat menghanguskan
sebuah kebun atau sebuah hutan. Hendak bicara kepada kita sederhana. Di mana ada persungutan, tanda seseorang adalah di situ ada pemberontakan kepada Tuhan. Ketika orang mulai bersungut, merungut, kecewa, khawatir, takut, yang terjadi adalah sebenarnya dia kurang mempercayai keberadaan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup mereka. Lihat bersama dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 10. Apa yang Tuhan katakan kepada Paulus melaluinya. Dia berbicara kepada jemaat Korintus. Dia bilang seperti ini mengenai bangsa Israel. Celakalah bangsa yang berdosa. Apa yang dikatakan pada 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Amat sedih. Dibinasakan oleh malaikat maut. Kita akan banyak kehilangan berkat ketika kita hidup dalam persungutan. Mari kita ubah hari hidup ini. Ganti persungutan dengan ucapan syukur. Dan saya percaya hidup ini akan jauh lebih indah kalau kita selalu mau belajar mengucap syukur. Saya tahu hari-hari ini amat sangat susah. Pandemi ini terus berkepanjangan. Kita pikir sudah selesai, berkurang jumlah yang kena kasus. Tetapi apakah sudah kembali kepada normal? Sesungguhnya tidak. Banyak orang kekhawatiran, banyak orang ketakutan. Apalagi baru-baru ini di sebuah tempat di Sydney, ada sebuah tempat gym yang mulai daripada hari pertama sampai hari yang ke-6. Setiap hari orang-orang masuk ke sana berbondong-bondong. Tetapi ternyata di sana dijumpai ada case yang baru. Atau di tempat itu terjangkit dengan yang disebut dengan COVID-19. Apa yang saya mau katakan buat Bapak Ibu? Saya yakin hidup ini memang sangat sukar. Saya tahu hidup ini memang penuh dengan kesukaran. Tapi saya ingin diingatkan firman Tuhan hari ini kepada Bapak Ibu dimanapun engkau berada. Mari kita belajar mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, bukan saja itu menyenangkan hati Tuhan, tapi saya percaya ada berkat yang luar biasa atas setiap hidup kita. Amin. Kalau Tuhan izinkan kita bangun di pagi hari, kita berkata, thanks God untuk new day. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Karena kita sudah tahu pasti, kalau bukan karena Tuhan, sesungguhnya kita tidak ada hari ini. Mungkin orang bertanya hari ini, kapan kita bisa akan pergi traveling? Oke, semua kekhawatiran, semua planning itu mungkin ada di benak kita. Tapi mari isi hari-hari hidupmu. Hari ini kita belajar mengucap syukur. Pasti kita ingat apa kata Alkitab. Bahwa kita hanya diberikan hadiah hari ini. Hari besok punya kesusahan tersendiri. Nggak usah pikir hari besok. Tuhan memberi hari ini. Hiduplah hari ini. Hiduplah dalam pengucapan syukur. Dan ketika engkau mengucap syukur, saya percaya ada kekuatan yang baru atas setiap kehidupan kita. Nah, bangsa Israel seringkali memberontak kepada Tuhan. Ayat yang keempat, akibat ketidakmengenalan mereka. Ayat yang keempat bilang begini, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Apa di sana dikatakan? Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Kegemaran bangsa ini adalah mungkin sama juga dengan kegemaran bangsa kita. Artinya, saat kita senang, kita amat sangat mudah untuk meninggalkan Tuhan. Tapi saat kita susah, mulai kita cari doa, cari gereja, cari pendeta. Dan inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika mereka senang, mereka happy-happy, mereka mencari patung, mencari dewa. Mereka tidak kembali kepada Tuhan. Dan ini mengakibatkan adalah kitab Yesaya berkata, ini mereka tidak mengenal sesungguhnya Tuhan itu. Nah, saya yakin Bapak Ibu, bukan seberapa panjang kita sudah mengiring Tuhan. Tapi apakah kita setiap hari dapat mengenal Dia secara baik? Saya baru-baru ini ditanya dengan pertanyaan ini. Mengapa akhir-akhir ini banyak orang memilih untuk meninggalkan agamanya? Dalam istilah yang disebut jadi mualaf. Saya tidak heran kalau ada mualaf-mualaf yang demikian. Atau orang-orang
yang sudah lama jadi orang Kristen. Mungkin dari sekolah minggu mereka sudah belajar yaitu firman Tuhan. Mereka aktif di sekolah minggu. Mereka sudah aktif waktu pemuda. Tapi ingat, itu tidak jadi jaminan kalau seseorang tidak mengenal siapa Tuhan itu. Makanya saya berjawab seperti ini. Wajar saja orang bisa pindah agama. Wajar saja orang bisa bertukar keyakinan. Kalau dia tidak mengenal secara pribadi siapa Tuhan yang ia sembah. Tentu tidak heran mengapa seorang Yudas yang begitu ada selalu dalam kehidupan Yesus. Dengar baik, memilih Yudas bukan seperti memilih seperti pilihan kancing. Tetapi memilih Yudas, Yesus sudah berdoa. Yesus berdoa untuk memilih semua murid-muridnya. Tetapi sederhana, mengapa Yudas sudah sedemikian rupa dekat dengan Tuhan, berani mau menjual Yesus? Jawabnya sangat sederhana, yaitu karena dia tidak mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Mari kita Bapak Ibu, kita belajar. Bukan saja sekali lagi berkatnya kita sukai, mujizatnya kita gemari, tapi kita belajar mengenal pribadi Tuhan. Olehnya ibadah minggu seperti ini amat sangat penting. Kita belajar firman, sehingga kita bisa berkata, sekalipun keadaanku tidak baik, tetap Tuhanku baik. Sekalipun mungkin masalahku besar, tapi Tuhanku jauh lebih besar. Itu membuat kita yakin, kita percaya, sehingga apapun yang ada di dunia ini, cinta sekalipun, harta sekalipun, jabatan sekalipun, tidak akan dapat menggantikan posisi Yesus yang terutama menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tentu kita masih ingat kisah Alkitab yang sangat hebat tentang Daniel di Goa Singa. Bayangkan Bapak Ibu, seorang yang baik, belum tentu baik yang didapat. Semua dikerjakan baik. Dia hidupnya sopan, disayangi rajanya. Bahkan dia punya prestasi yang sangat hebat di pemerintahan yang dimana dia bekerja. Tapi ada aja orang yang iri. Sampai akhirnya doanya, ibadahnya digugat oleh orang-orang yang membencinya. Sampai gugatan itu, raja pun bisa berkata seperti ini. Allahmu lah yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Raja pun gak bisa membela. Tapi dengar baik, orang yang komitmen dengan Tuhan, sekalipun dihadapkan dengan singa, tetap Tuhanlah yang dapat menjaga, menyelamatkan hidupnya. Sekalipun manusia lepas tangan, tapi kalau Tuhan turun tangan, mulut singa pun bisa dikatupkan atau ditutupnya. Hendak saya mau bicara seperti ini. Bapak Ibu, dunia yang kita hadapi, dunia yang penuh tantangan, dunia yang penuh pilihan. Tapi saya percaya, orang-orang yang mengenal Tuhannya, dia tidak akan menjual imannya hanya demi yang disebut dengan jabatan, hanya yang disebut dengan rasa aman, hanya yang disebut dengan cinta atau harta sekalipun. Kita masih ingat kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Tawaran, ancaman, bahkan nyata harus dimasukkan ke dalam perapian yang 7 kali lipat nyalanya. Tentu tidak mudah Bapak Ibu. Ketika iman hanya ditantang dengan uang, mudah kita menolaknya. Ketika iman hanya ditantang dengan rupa seorang wanita, rupa seorang jejaka, mudah kita untuk berkata no. Tetapi ketika iman seseorang ditantang dengan perapian yang dinyalakan 7 kali lipat, dengar baik, ini bukan perkara yang mudah. Tapi amat kita salut dengan 3 pemuda ini. Dimasukkan 3-tiganya. Tapi yang hebat, luar biasa adalah bagaimana pemuda ini diselamatkan oleh Tuhan. Kata-katanya sangat menyentuh. Dia bilang begini, jikalau Tuhan yang kami sembah sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Dengar baik, kata berikutnya dia bilang, jikalaupun tidak, sekali-kali kami tidak menyembah patung dewa Tuanku Raja. Hendak mau bicara seperti ini, bahwa mengenal Tuhan itu, perlu kita harus sadar, bahwa bukan saja saat kita dapat doa yang dijawab, lalu kita berkata, haleluya. Tapi dengar baik, saat doa sekalipun tidak dijawab, kita tetap bisa berkata, puji Tuhan, yang terbaik Tuhan sediakan buat kita.
Banyak orang akhir-akhir ini menjadi kecewa dengan Tuhan. Bukan saja kecewa dengan situasi, kecewa dengan pemerintah, atau kecewa dengan teman. Tapi akhir-akhir ini tidak sedikit orang yang kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Apa yang diharap tidak didapatkan. Ini yang membuat akhirnya dia mundur dari gereja, mundur dari pelayanan, tinggalkan komunitas rohani, dan akhirnya hilang dan tersesat entah kemana. Jawabnya adalah karena hanya mau mengenal Tuhan, yang Tuhan baik dan menurut maunya saja. Tapi hari ini kita belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego. Mari kita belajar ikut Tuhan bukan hanya karena mujizatnya. Amin. Ikut Tuhan bukan hanya karena sembuh. Ikut Tuhan bukan hanya karena diberkati. Tapi saat tanganmu Tuhan jauh daripadaku, saat mungkin berkatmu jauh daripadaku, tapi bisa kita berkata, yang penting Tuhan, hatimu melekat di hatiku. Karena saya percaya, kalau engkau mengenal Tuhan, tidak akan mungkin engkau meninggalkan Tuhan. Kalau engkau mengenal Tuhan, tidak akan mungkin engkau jadi murtad. Kalau engkau mengenal Tuhan, tidak akan mungkin engkau jual imanmu hanya dengan semua tawaran dunia ini. Milikilah iman Sadrak, Mesak, Abednego. Milikilah iman daripada Daniel. Sehingga saya percaya, di tengah dunia yang tergoncang ini, kita punya iman yang tidak akan tergoncangkan oleh apapun. Karena kita tahu, Tuhan kita sanggup memelihara setiap hidup kita. Nah, ini yang Tuhan mau katakan kepada kita, dan secara khusus melalui apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Ayat berikutnya dikatakan sebagai ayat yang terakhir untuk kita mengenal apa yang sesungguhnya kata firman. Dikatakan, negerimu menjadi sunyi sepi. Apa? Kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu, seolah-olah ditunggang balikan apa? Orang asing. Kalau orang tidak mengenal Tuhan, maka yang terjadi adalah dia akan hidup sia-sia. Hilang fokus, hilang tujuan. Dengar baik Bapak Ibu, tahu Tuhan baik, tapi mengenal Tuhan jauh lebih baik. Bukan hanya otakmu yang tahu Tuhan, bukan hanya otakmu pintar berteologia, tetapi sungguh engkau mengenal Dia secara pribadi. Itu yang Tuhan mau. Kalau tidak, seperti bangsa Israel ini, ada mana? Mereka berkata haleluya. Tidak ada mana, tidak ada air, mulai bersungut. Ada mana? Haleluya. Ada air, puji Tuhan, menyembah berhala. Nah, saya mau katakan buat kita, mari kita mengenal Tuhan secara pribadi. Karena pengenalan kita menentukan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat 15 bilang begini. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Bapak Ibu, malangnya nasib demikian. Berdoa, tapi Tuhan tidak mendengar. Berkali-kali berdoa, tapi Tuhan tidak mengindahkannya. Sedih bukan? Itu yang saya katakan hidup yang sia-sia. Mengapa mereka disebutkan demikian? Hukuman atas mereka. Jawabnya adalah karena mereka selalu hidupnya melakukan kejahatan. Mungkin Bapak Ibu berkata, oh saya tidak jahat Pak, saya tidak bunuh orang, saya tidak pukul orang, saya tidak curi barang orang. Tapi dengar baik, kejahatan bukan hanya yang demikian. Tapi ketika engkau jauh dari Tuhan, engkau bersungut-sungut, hidup dalam percabulan, hidup di dalam ketidaksucian, maka saya katakan, engkau sesungguhnya sudah jauh dan jahat melakukan apa yang Tuhan larangkan. Hari yang indah ini, dengar baik, akhirnya kota Yerusalem dihancurkan. Siapa yang menghancurkan? Orang Asyur dan orang Babel. Sayang bukan? Bukankah Yerusalem kota Tuhan? Bukankah Yerusalem tempat di mana ada bait Tuhan, kaki dian Tuhan? Tapi akhirnya jatuhlah Yerusalem di tangan Asyur dan Babel. Oleh karena apa? Bangsa ini tidak mau bertobat.
hari yang indah ini, mari kita bersama-sama memikirkan. Intinya adalah kualitas pengenalan kita. Kalau kualitas pengenalan kita benar, saya yakin kekristenan itu menjadi nikmat. Hidup komitmen itu kita sukai. Karena ketika kita mengenal Tuhan, apapun tidak dapat menggoncangkan kita. Haleluya. Amin. Ketika kita melihat tadi tentang apa penjelasan daripada Polri, dia sedang menjelaskan sebenarnya tentang supaya tim, institusi, atau organisasi ini semakin solid. Karena dijelaskan seperti ini, tidak akan mungkin orang baik itu dihukum atau mendapatkan pencopotan kalau dia mengerjakan yang baik. Bahkan dijelaskan lebih lagi adalah untuk orang yang anggota-anggota yang jahat itu seharusnya menghargai orang-orang yang baik. Tapi seringkali yang jahat itu senang seketika tanpa memikirkan organisasi yang ada. Karena pada akhirnya bukan saja waktu dia berkata kepalanya dipotong, pada bulan April pun Kapolri ini pernah juga ngomong seperti ini. Keras memang, keras. Dia bilang begini apa? Polisi yang narkoba atau drug, kalau nggak bisa dibina, akan dibinasakan. Keras itu kata-kata. Dan dia buktikan. Seorang penegak hukum, anggota mereka yang tidak menjadi teladan, memang dicopot dan dipotong. Mengapa demikian? Jawabnya adalah, dia ingin menegakkan keadilan. Ketika dia dilantik menjadi Kapolri, saya tahu dia anak Tuhan, orang Kristen, dia punya visi dan misi sangat jelas. Yang digambarkan seperti ini, presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, transparansi, ada kata terakhir, berkeadilan. Nah, ini yang dia terapkan. Dia mau berkeadilan. Yang tidak profesional, yang tidak mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab, dipotong dan dicopot. Demikian Bapak Ibu dalam kita mengenal Tuhan. Tuhan itu adil. Kalaupun sampai Yerusalem dihanguskan dan dibinasakan oleh bangsa Asyur dan Babel, bukan karena Tuhan kejam, tapi Tuhan sedang mengajar mereka supaya mereka bertobat, tinggalkan berhalanya, tinggalkan pelacurannya, balik kepada Tuhan, balik kepada Yahweh, Tuhan yang hidup. Itulah yang sesungguhnya Tuhan mau. Sehingga dikatakan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Lah yang kedua, jauhkanlah apa? Perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Lah yang ketiga, berhentilah berbuat jahat. Lah yang keempat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah apa? Keadilan. Lah yang keenam, berkendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Kemudian, perjuangkanlah perkara janda-janda. Dan ayat ini hendak mau menyadarkan mereka. Bersihkan dirimu, basuh dirimu. Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam. Tuhan yang baik. Sekalipun menghukum umat pilihannya, tapi dengan tujuan menyadarkan mereka bahwa Tuhan tidak dapat dikompromikan. Ayat yang terkenal bilang begini kepada kita, yang selalu kita baca dan mengalu ingatkan. Marilah apa? Baiklah kita berperkara firman Tuhan. Baca keras yuk sama-sama. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di balik penghakiman ada pengharapan. Inilah message penting kitab Yesaya itu. Ada peringatan
ada penghakiman, ada pengharapan. Di balik pertobatan akan ada pemulihan. Rindu hati Tuhan buat kita, supaya kita balik kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Jangan kecewa. Lihatlah balik kepada salib itu. Di salib itu ada kasih yang mau dicurahkan buat kita. Kau tidak perlu lagi mati bagi dosamu. Terimalah pengampunan Tuhan. Dan ketika Tuhan mengampuni, seperti salju, seperti bulu domba, demikian Tuhan kerjakan itu, supaya kita hidup dalam berkat penyertaan Tuhan. Tuhan itu adil, Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kudus. Ketika engkau mengenal Dia, engkau akan tahu Dia pribadi yang sungguh-sungguh luar biasa. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu. Tetap semangat kita melayani Tuhan. Saya percaya bukan masalah mujizat, bukan masalah berkat, tapi kalau engkau mengenal Tuhan, hidupmu akan jauh lebih berkualitas. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Nubuatan Nabi Yesaya berkumandang di minggu ini buat kami. Bukan saja untuk orang Israel, tapi untuk semua kami umat Tuhan. Bahwa dikatakan kepada kami, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Tuhan, kiasan ini sungguh dalam maknanya. Kami bukan selevel dengan binatang. Kami tidak sederajat dengan hewan. Tapi Tuhan, Engkau menyadarkan kami dengan kiasan ini, supaya kami balik kepada Tuhan. Supaya kami mengenal kembali Engkau, belajar kembali akan Tuhan. Kau Tuhan yang baik. Ampuni kami, sucikan kami. Karena kekurang mengenalan, seringkali terjadi konflik yang banyak. Demikian hari ini jika ada umat-Mu yang hari-hari ini sedang mengalami kekecewaan, biarlah firman ini menguatkan kami. Karena kami tahu tidak ada yang jahat yang Tuhan berikan di hidup umat-Mu. Tuhan itu adil, Tuhan itu baik. Apapun rencana Tuhan, baik adanya dalam hidup. Masuk ke gua singa tidak baik menurut orang, tapi baik bagi Daniel. Sampai harus raja itu membuka mulutnya sendiri dan berkata, sembahlah Tuhannya Daniel yang telah menyelamatkannya. Bagi Sadrak, Mesak, Abednego tidak baik masuk dalam perapian yang 7 kali dipanaskannya, tapi baik bagi maksud Tuhan, supaya semua orang tahu iman kepada Tuhan tidak akan bisa dihanguskan oleh api yang dibuat oleh tangan manusia. Terima kasih untuk firman-Mu. Tetap Bapa, bimbing kami, tuntun kami. Kuduskan kami, ampuni kami. Aku percaya firman ini tidak ada yang kebetulan. Menegur, mengingatkan kami. Dan biarlah hubungan kami dengan Tuhan mengalami pemulihan, terobosan hari-hari ini. Karena kami tahu Tuhan itu baik dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus. Jika ada yang lemah tubuh, Tuhan sembuhkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Jika video ini sampai di ruang-ruang isolasi yang semua umat-Mu, mungkin mereka yang sedang terisolasi, terkarantin oleh karena COVID-19, aku percaya ada imun tubuh yang Tuhan mau bangkitkan dalam nama Yesus. Kesembuhan, mujizat Tuhan kerjakan, sehingga ada sorak-sorai kesaksian
bagaimana Tuhan Engkau sanggup memelihara setiap anak-anak. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas setiap kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Kami naikkan doa ucapan syukur kami. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Oh haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yesus kita hebat. Amin. Kita akan akhiri ibadah ini dengan doa berkat. Izinkan saya menyampaikan pada Bapak Ibu bahwa setiap hari Minggu kita ada ibadah online ini. Namun minggu depan kita sudah ibadah on-site. Kita akan beribadah di on-site karena sudah memungkinkan untuk kita bisa bersama-sama beribadah. Jadi tetap semangat. Segala sesuatu ada waktunya. Dan di semua waktunya kita berkata, puji Tuhan, haleluya. Jadi kita bisa face to face untuk di on-site. Tuhan berkati kita. Dan jangan lupa setiap berkat yang kita taburkan di dalam Tuhan, Tuhan memberkatinya berlipat kali ganda. Karena Tuhan kita, Tuhan yang murah hati buat semua kita. Kita tutup ibadah kita dalam doa kita. Jika Bapak Ibu tidak keberatan, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama menaikkan kemenangan, kekuatan Tuhan atas setiap hidup kita. Tos kiri kananmu katakan, Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu. Katakan kepada dirimu, tetap semangat. Dan kita semangat bersama-sama. Karena kita mengenal yang Maha Kudus. Tuhan kita, Tuhan yang baik dalam hidup kita. Mari kita angkat wajah kita kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa bersyafaat untuk kota di mana kami tinggal. Berkat-Mu atas kota Sydney. Tuhan berkati Australia, Indonesia, Malaysia. Syafaat kami untuk gereja-gereja-Mu. Tetap bangkit. Karena kami punya Tuhan. Tuhan yang sanggup dan Tuhan yang luar biasa. Berkati semua umat-Mu, semua fasilitas ini yang bisa kami beribadah bersama-sama. Tuhan memberkati. Tuhan hamba-Mu, berkat-Mu setiap kami yang melayani hari ini. Bahkan berkati untuk anak-anak-Mu yang bisa membantu dalam pelayanan ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Mari angkat wajah-Mu, kedangkan tangan-Mu. Bawalah pulang segala berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, pengurapan penyertaan Roh Kudus menyertai keluar masuk hidupmu mulai hari ini. Besok kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati setiap hidup. Nyanyi lagu kemenangan iman kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tuhan memberkati. Happy Sunday buat semua kita. Haleluya.